Perkenalkan, nama saya Mira Markus, MPM 1940 101025, Prodi Aquacultur A2, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, mata kuliah Aftebrata Air. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Crustacea atau hewan kepiting. Crustacea dalam bahasa Latin yaitu crusta, berarti cangkang. Crustacea juga disebut hewan bercangkang. Telah dikenal kurang dari 26 jenis. Crustacea yang paling umum adalah udang dan kepiting. Habitat Crustacea sebagian besar di air tawar dan air laut, hanya sedikit yang hidup bagian darat. Tubuh Crustacea bersegmen atau beruas dan terdiri atas cephalothorax atau kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen atau bagian perut, bagian anterior atau ujung depan, tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior atau ujung belakang sempit. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut, yaitu 2 pasang antena, 1 pasang mandibula untuk menggigit mangsanya, 1 pasang maksila, 1 pasang maksilipin. Maksila dan maksilipin berfungsi untuk menyaring makanan dan menghantarkan makanan ke mulut. Alat gerak berupa kaki, 1 pasang setiap ruas pada abdomen dan berfungsi untuk berenang, merangkak atau menempel di dasar perairan. Susunan tubuh Crustacea yaitu Crustacea memiliki anggota badan tambahan khusus yang beraneka ragam. Bahkan lobster air juga memiliki 19 pasang. Secara umum, 2 pasangan pertama adalah antena sebagai fungsi sensorik. Kelompok hewan ini adalah satu-satunya arthropoda dengan 2 pasang antena. Lalu ada 3 pasang anggota badan yang digunakan untuk mengunyah dan memanipulasi makanan. Pasangan pertama adalah rahang bawah dan 2 pasang berikutnya adalah rahang atas. Organ tambahan lainnya biasanya adalah sepasang kaki untuk bergerak. Dengan pengucilan pasangan antena pertama, pasangan organ tambahan atau anggota filum crabs adalah 2 cabang atau biramaus. Pada bagian ini mengenai sistem pencernaan makanan Crustacea. Makanannya itu berupa bangkai atau tumbuhan dan hewan yang lain. Namun ada juga yang bersifat parasit pada organisme lain. Alat pencernaannya itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama tembolok, lambung otot, dan lambung kelenjar. Di dalam perut Crustacea terdapat gigi-gigi kalsium yang teratur berderet secara longitudinal. Selain gigi kalsium ini terdapat pula batu-batu gastrolik yang berfungsi mengeraskan ekoskeleton atau rangka luar. Setelah terjadi eksidisis atau pengelepasan kulit, urutan pencernaan makanannya itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Hati atau hepar terletak di dekat lambung. Sisa-sisa metabolisme tubuh diekspresikan lewat kelenjar hijau. Pada bagian ini yaitu sistem respirasi atau sirkulasi Crustacea. Crustacea yang berukuran besar bernafas dengan insang. Oksigen yang ekstra dari insang itu kemudian didistribusikan melalui sistem sirkulasi. Di bagian yang lebih kecil dari subfile kanker, mereka bernafas di atas permukaan tubuh. Pertukaran gas melintasi permukaan tubuh terjadi pada area tipis kutikula. Sistem resirkulasi Crustacea adalah sistem sirkulasi sirkuit terbuka yang terdiri dari jantung di belakang, 1 atau lebih arteri, dan beberapa saluran untuk mengembalikan hemolif
ke jantung. Pada bagian ini yaitu sistem pernafasan Crotacea. Crotacea bernafas umumnya dengan menggunakan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuhnya dan memiliki sebuah jantung untuk memompa darah. Alat indera dan sistem pernafasan. Alat indera berupa sepasang mata majemuk atau faset yang bertangkai dan yang berkembang dengan baik. Alat pencium dan peraba berupa dua pasang antena. Sistem sarafnya berupa tangga tali. Pada sistem sarafnya terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion, dan dari pasangan-pasangan ganglion keluar saraf yang menuju ke tepi. Sistem reproduksi. Reproduksi aksesual tidak ada, umumnya berkembang biak secara partenogenesis, namun bagian spesies tertentu pada saat yang bersamaan terjadi baik reproduksi secara partenogenesis maupun siggamik, terjadi kopulasi dan pembuahan di dalam telur yang telah dibuahi, dan telur partenogenesis dieremi oleh betina selama beberapa hari. Beberapa jenis Pilopoda menghasilkan dua macam telur bercangkang tipis yang secara meretas dan telur dorman bercangkang tebal yang tahan panas, dingin maupun berkeringat. Kedua macam telur tersebut dapat terjadi baik ada jantan maupun tanpa jantan dalam populasi. Perkembangan embrio dalam telur mulai terjadi selama waktu pengeraman, kemudian dilepas ke air kelompok demi kelompok dengan selang waktu 2-6 hari. Pada bagian ini yaitu cara makan dan makan Crotacea. Eubranchipoda terdiri atas ganggang, bakteri, protozoa, rotivera, dan serpihan detritus. Makanan disaring dengan appendix tanpa diseleksi, dikumpulkan dan digumpalkan dalam alur tengah ventral samping sepanjang badan, kemudian dialirkan ke anterior terutama menggunakan jet robase, yaitu bagian dari pangkal kaki. Pada bagian ini yaitu habitat Crotacea. Kepiting merupakan fauna yang habitatnya dan penyebarannya terdapat di air tawar, payau, dan laut. Jenis-jenisnya sangat beragam dan dapat hidup di berbagai kolom di setiap perairan. Sebagian besar kepiting yang kita kenal banyak hidup di perairan payau, terutama di dalam ekosistem mangrove. Beberapa jenis yang hidup di ekosistem ini adalah hermit crab, mud lobster, dan kepiting bakau. Sebagian besar kepiting merupakan fauna yang aktif mencari makan di malam hari. Kepiting pada fase larva atau zoe dan megalopa hidup di dalam air sebagai plankton. Kepiting mulai kehidupan di darat setelah memasuki fase juvenil dan dewasa seiring dengan pembentukan carapace.